Asmara Si Pedang Tumpul. Karya, Ho Ping Hu. Jilid 13. 25. Rombongan Penghibur Pangeran. Mendengar ini, Tung Hai Leong Ouyang Chin dan putrinya memutar pedang, membuat para pengeroyok mundur, lalu mereka meneriaki Manioko untuk melarikan diri pula. Mereka bertiga segera meloncat keluar dari perahu yang masih terbakar hebat karena usaha pemadaman dari anak buah si kedok hitam tidak berhasil sama sekali. Tung Hai Leong dan putrinya, juga muridnya, adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu renang. Mereka memang tinggal di dekat lautan dan sebagai datuk para bajak laut, tentu saja Ouyang Chin menguasai ilmu dalam air yang diajarkannya pula kepada putrinya dan muridnya. Maka, begitu tubuh mereka jatuh ke air, mereka menyelam dan lenyap. Si kedok hitam juga tidak mau tinggal lebih lama di atas perahu yang terbakar itu. "Bunuh jahanam busuk itu," teriaknya berulang-ulang melihat Sin Wan dikeroyok anak buahnya. Dia sendiri lalu meloncat keluar dari perahu besar, tiba di atas perahu kecil yang sudah dipersiapkan anak buahnya dan perahu itu pun didayung cepat meninggalkan perahu besar yang masih berkobar. Sin Wan terpaksa berloncatan ke sana-sini menghadapi pengeroyokan belasan orang dan amukan api. Dia tidak dapat meniru apa yang dilakukan Akim dan ayahnya. Kepandaiannya di air hanya sekadar dapat mencegah tubuhnya tenggelam saja. Itu di air yang tenang. Membayangkan terjun ke air sungai yang arusnya kuat dan amat dalam itu, dia sudah merasa ngeri, apalagi harus meloncat ke sana. Bagaimanapun juga, hatinya sudah merasa lega karena dia dapat menyelamatkan Akim. Dengan susah payah malam itu dia mencari-cari Akim, menyewa sebuah perahu dan mencari di sepanjang kedua tepi sungai. Akhirnya, ketika melihat perahu besar itu berlabuh di tempat sunyi timbul kecurigaannya dan dia membayar tukang perahu yang ketakutan, meninggalkan perahu dan bergantung pada rantai jangkar perahu besar, merayap ke atas. Dan dia memang sudah mempersiapkan segalanya ketika menyewa perahu. Sebuah balok besar yang tadinya dia sediakan untuk menolongnya kalau harus meloncat ke air, kini dia pergunakan untuk membakar perahu dengan bantuan kain dan minyak bakar yang didapatnya dari tukang perahu. Terang-terang-terang. 3 batang golok para pengeroyoknya yang menyambar kepadanya dari 3 penjuru dapat ditangkisnya sehingga patah-patah. Akan tetapi, belasan orang itu agaknya taat sekali atas perintah si kedok hitam, yaitu agar mereka membunuh Sin Wan, maka mereka mengeroyok lebih ketat lagi. Tiba-tiba, 2 orang roboh ketika ditampar oleh tangan Akim yang basah. Gadis itu muncul secara tiba-tiba mengamuk dan menghampiri Sin Wan lalu berteriak, "Sin Wan, apa kau ingin menjadi sate bakar? Hayo pergi." Akan tetapi tentu saja Sin Wan tidak berani. Aku tidak pandai renang," katanya. Akim tidak peduli, menyambar lengannya dan menarik tubuh pemuda itu, diajaknya melompat ke air. Sin Wan cepat menyimpan pedangnya dan menutup kedua matanya ketika tubuhnya melayang dari atas perahu. Biur. Dia gelagapan, kedua kakinya menendang-nendang dan tubuhnya dapat timbul. Sebuah tangan yang kuat menangkap punggung bajunya dan ia pun diseret di atas permukaan air. Kiranya yang mencengkeram dan menariknya adalah Akim dan Sin Wan kagum bukan main melihat dalam keremangan cuaca betapa gadis itu berenang seperti ikan saja. Sama sekali tidak tampak kesulitan biarpun sebelah tangannya mencengkeram baju di punggungnya. Akhirnya Akim dapat menangkap pinggiran sebuah perahu kecil yang terapung lepas, dan membantu Sin Wan naik ke atas perahu kecil. Perahu itu hanyut terbawa air dan keduanya bersimpuh di perahu, terengah-engah dan basah kuyup. Akan tetapi ketika mereka saling pandang di bawah sinar bulan sepotong, mereka saling tatap dan keduanya tertawa melihat betapa muka dan pakaian mereka basah kuyup. Tertawa lepas mungkin karena perasaan lega dan berbahagia telah dapat terlepas dari bahaya maut. Dan Akim menubruk, merangkul dan menciumi muka Sin Wan yang basah kuyup, membuat untuk kedua kalinya pemuda itu gelagapan seperti dibenamkan ke dalam air. "Sin Wan, engkau telah menyelamatkan aku, ayah dan Suheng. Aku cinta padamu, Sin Wan, aku cinta padamu dan aku berbahagia." Dengan suara mengandung isak seperti menangis Akim merapatkan tubuhnya dan mendekap, sehingga mukanya merapat di dada Sin Wan. Celaka, pikir Sin Wan yang teringat akan pengalamannya dengan Lili dan dengan Cihua. Apakah aku harus selalu mengalami kesalahpahaman cinta seperti ini yang akhirnya hanya akan menyiksa? Dalam keadaan seperti inilah timbulnya salah paham antara dia dan Lili, antara dia dan Cihua.
Memang membutuhkan kekerasan hati untuk menyangkal balasan cinta terhadap seorang gadis seperti Akim, atau seperti Lily dan Chihua. Akan tetapi dia tidak menghendaki terulangnya kembali peristiwa salah paham karena cinta itu, tidak ingin melihat kesalahpahaman Akim berlarut-larut. Dengan lembut namun kuat dia mendorong kedua pundak gadis itu, dan menahannya sejauh kedua lengannya dilempengkan. Merasa gerakan ini, Akim mengangkat muka memandang penuh perhatian. Kebetulan udara jernih dan bulan sepotong menyinari muka mereka berdua. Akim, maafkan aku. Sebaiknya kalau sekarang juga aku membuat pengakuan agar engkau menyadari kesalahpahaman ini. Kesalahpahaman tentang perasaan kita berdua. Sinwan, apa maksudmu? Aku cinta padamu, dan engkau pun cinta padaku, bukan? Kesalahpahaman apa lagi? Akim, ingat. Belum pernah aku menyatakan cintaku kepadamu. Bukankah engkau cinta padaku, Sinwan? Engkau bilang bahwa engkau kagum dan suka kepadaku, bukan? Memang, sampai sekarang aku kagum dan suka kepadamu, akan tetapi itu bukan cinta, Akim. Aku suka kepadamu sebagai seorang sahabat, dan terus terang saja, agar tidak sampai berlarut kesalahpahaman ini, kuakui bahwa aku telah mencinta seorang gadis lain, Akim. Wajah yang masih basah itu berubah pucat sekali, lalu merah dan sampai lama Akim tidak mampu mengeluarkan suara. Akhirnya, suaranya terdengar lirih, Lily. Tapi kau bilang tidak mencintanya. Memang bukan Lily. Aku suka kepada Lily sebagai seorang sahabat, seperti aku suka kepadamu, akan tetapi aku telah mencinta seorang gadis lain, jauh sebelum aku mengenalmu. Siapakah gadis itu? Dia suamiku sendiri. Maaf, Akim, bukan maksudku untuk menyinggung dan mengecewakan hatimu, kata Sinwan melihat betapa wajah yang tadinya cantik manis itu kini berubah muram. Akan tetapi Akim sudah bangkit berdiri. Kau, siapa kecewa? Persetan denganmu, Sinwan. Dan gadis itu pun mendorong Sinwan yang sama sekali tidak menduga, membuat pemuda itu terdorong dan terjengkang keluar dari dalam perahu kecil. Biur. Sinwan jatuh ke air dan ketika dia menggunakan tangan dan kaki untuk timbul, dia melihat perahu itu sudah didayung cepat oleh Akim menggunakan tangannya karena memang perahu itu tidak mempunyai dayung. Akim, tunggu. Dia berteriak akan tetapi gadis itu tidak menghiraukannya. Sinwan gelagapan terseret arus air dan dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan arus, agar tidak tenggelam. Ketika dia melihat sepotong kayu sebesar pahanya dan cukup panjang, dia pun menyambar kayu itu dan bergantung pada kayu, terpaksa membiarkan dirinya hanyut. Ketika matahari telah muncul di permukaan air sungai sebelah timur, Sinwan masih hanyut perlahan-lahan. Dia tidak berani melepaskan kayu, karena dia berada di tengah sungai, jauh dari daratan. Perlahan-lahan dia menggunakan tangan untuk mendayung kayu itu ke tepi, akan tetapi selalu disambut arus sungai dan kembali ke tengah. Ketika tiba di sebuah tikungan, arus menyeretnya ke tepi, akan tetapi di bagian yang amat dalam dan yang airnya hanya berputar-putar, dan pada saat itu, muncul dua buah perahu yang didayung oleh masing-masing 3 orang laki-laki. Ketika dekat, Sinwan terkejut melihat betapa mereka itu semua mengenakan topeng beraneka warna. Anak buah si kedok hitam. Dia hanya dapat memandang dengan hati khawatir, mencari akal bagaimana dia akan mampu melawan mereka di air, di mana dia sudah tidak berdaya, kedinginan dan kelelahan. Kini 2 buah perahu itu mengelilinginya. Hei, lihat, dia memang pemuda yang dimaksudkan yang mulia. Hayo tangkap dia. Kita bunuh dia. Dia sudah hampir mati lemas. Sinwan sudah merasa girang. Harapan satu-satunya adalah agar perahu-perahu itu, atau sebuah di antara mereka, mendekat dan kalau dia berhasil naik ke atas perahu, dia pasti akan dapat mengatasi 6 orang itu. Hei, tahan, jangan kalian mendekat, teriak seorang di antara 6 orang itu. Jauhkan perahu, jangan sampai dia dapat mencapai perahu kita. Akan berbahaya kalau begitu. Kita serang dia selagi dia tak berdaya di air. Kini, 4 orang berloncatan ke air dan menyelam, sedangkan 2 buah perahu itu dikendalikan 2 orang di antara mereka. Sinwan terkejut bukan main. Matanya liar memandang ke kanan kiri karena dia tidak melihat adanya 4 orang yang meloncat ke dalam air tadi. Tiba-tiba dia merasa betapa kedua kakinya dipegang tangan-tangan dari bawah permukaan air.
Dia cepat menggerakkan kedua kakinya untuk melepaskan kedua kaki itu dari cengkeraman. Akan tetapi, di dalam air gerakannya lemah dan tenaganya seperti hilang. Biarpun dia meronta-ronta, tetap saja kedua kakinya dipegang banyak tangan dan kini tubuhnya ditarik ke bawah. Mati-matian Xin Wan menggunakan lengan kanan memeluk kayu pengepung, dan tangan kirinya berusaha meraih ke bawah untuk menangkap atau memukul para pengeroyok, namun tangannya tidak sampai ke bawah. Dia hanya dapat meronta-ronta dan menggerak-gerakkan kedua kaki. Tarikan dari bawah itu terlalu kuat, dilakukan 4 orang yang sudah berpengalaman dan ahli bermain di air. Maka akhirnya tubuh Xin Wan tertarik ke dalam air bersama kayu yang masih dirangkulnya. Dia gelagapan dan berhasil mendorongkan kedua kakinya sekuat tenaga ke bawah sehingga tubuhnya kini dapat timbul kembali. Dia megap-megap dan meronta-ronta karena kembali para musuh di bawah menarik-narik kedua kakinya. Dia maklum bahwa dia berada dalam ancaman bahaya. Dia tentu akan tertawan atau terbunuh, tanpa berdaya untuk membela diri sebaiknya. Sudah 4 kali Xin Wan terseret ke bawah permukaan air sampai gelagapan dan minum banyak air. Dia sudah lemas ketika berhasil timbul kembali setelah meronta sekuat tenaga di dalam air. Pada saat yang amat gawat itu, tiba-tiba sebuah perahu kecil meluncur datang dan sebatang bambu panjang yang dipergunakan orang dalam perahu itu untuk menggerakkan perahunya, 2 kali menyambar dan 2 orang yang menunggang perahu pertama, berteriak dan terpelanting ke dalam air. Kemudian, si penunggang perahu itu meloncat keluar dari perahunya dan bagaikan seekor ikan hiu, ia pun menyelam. Xin Wan hanya melihat betapa penunggang perahu itu merobohkan 2 orang dengan sebatang bambu, dan melihat orang itu meloncat ke air. Dia tidak melihat jelas siapa orang itu dan apa maunya, karena dia sendiri sudah lemas dan hampir seluruh perhatiannya dia curahnya ke bawah, ke arah 4 orang musuh yang masih memegangi kedua kakinya dan berusaha menenggelamkannya. Tiba-tiba Xin Wan merasa betapa terjadi gerakan-gerakan kuat di bawah, dan tangan-tangan yang tadi memegang kedua kakinya menjadi kacau. Kemudian, satu demi satu, 8 buah tangan itu melepaskan kedua kakinya. Dia bebas. Kemudian muncul orang tadi dan dia melihat tubuh 6 orang itu terseret air. Orang yang telah menolongnya itu, tanpa mengeluarkan suara, sudah mencengkeram punggung bajunya dan menariknya ke perahu yang masih terapung dan berputar di situ. Dalam keadaan setengah pingsan, dengan perut membesar penuh air, Xin Wan diangkat dan dilempar ke dalam perahu. Orang itu lalu naik ke perahu, menelungkupkan tubuh Xin Wan di perahu itu, lalu menduduki punggung Xin Wan dan menghimpit-himpit perutnya sehingga air dari dalam perut Xin Wan keluar dari mulutnya seperti dituangkan. Setelah perut Xin Wan mengempis, pemuda ini mengeluh dan karena orang itu sudah melepaskan punggungnya yang tadi diduduki, dia pun merangkak dan bangkit duduk. Ketika dia menoleh dan memandang, kiranya dia berhadapan dengan Akim. "Kau," katanya lemah dan mengguncang kepalanya karena kepala itu masih berdenyut-denyut pening. "Ya, aku." "Engkau mau berkata apa sekarang?" kata Akim dengan sikap menantang dan gadis ini mendayung perahu ke arah selatan, ke tepi dari mana tadi mereka datang. Xin Wan menarik napas panjang dan menghimpun hawa murni untuk menyehatkan kembali tubuhnya. Peningnya lenyap dan tenaganya mulai pulih. "Apa yang dapat kukatakan, Akim? Engkau yang mendorong aku ke dalam air dan aku hampir mati karenanya, kemudian engkau pula yang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Aku tidak mengerti akan sikapmu ini, Akim." Engkau memang laki-laki yang tolol, bagaimana dapat mengerti?" Gadis itu kelihatan marah-marah dan mendayung perahu sekuat tenaga. Perahu meluncur cepat sekali dan melihat gadis itu marah-marah, Xin Wan tidak berani mengeluarkan kata-kata, khawatir membuat gadis itu menjadi semakin marah. Dia pun mengambil dayung yang terdapat di dalam perahu dan membantu gadis itu mendayung perahu. Dan ketika dia teringat akan 6 orang tadi, dia pun memberanikan diri bertanya, suaranya halus dan tidak mengandung teguran karena dia tidak ingin menyinggung lagi hati gadis itu. "Akim, kau bunuhkah mereka tadi?" Aku pukul mereka, entah mampus entah pingsan aku tidak peduli," kata gadis itu ketus dan ia terus mendayung. Xin Wan juga memperkuat gerakan dayungnya dan sebentar saja perahu sudah tiba di tepi. Akim meloncat ke darat, disusul Xin Wan. Mereka berdiri berhadapan. "Akim, maafkanlah kalau aku menyinggung perasaanmu dan membuat hatimu tidak senang. Dan terima kasih atas pertolonganmu tadi." Kau laki-laki bodoh. Aku benci padamu."
Dan gadis itu lalu berkelebat pergi meninggalkan suara isak seperti menangis. Sampai beberapa lamanya Xin Wan berdiri seperti patung. Betapa persisnya sikap Akim dengan sikap Lily. Tadinya menyatakan cinta dengan terus terang, kemudian cinta mereka berubah pernyataan benci. Aneh memang cinta seorang gadis dan dia tetap tidak mengerti Kui Xiang sendiri pun tadinya sudah saling mencintai dengan dia, akan tetapi akhirnya gadis itu pun menjauhkan diri dan membencinya. Haruskah semua cinta seorang wanita berakhir dengan kebencian? Dia sungguh tidak mengerti. Dia sendiri hanya merasa kasihan kepada Lily, kepada Cihua, dan kepada Akim. Juga dia merasa kasihan kepada Kui Xiang, rasa iba yang bercampur dengan rasa rindu dan duka. Ketika dia teringat akan tugasnya, dia sadar dari lamunannya dan cepat meninggalkan tempat itu. Dia masih merasa penasaran kepada Jenderal Yauti yang sudah menangkap dan menahannya. Jenderal itu amat membencinya dan sungguh merupakan orang yang keras hati, juga tidak bijaksana. Biarpun jenderal itu membencinya karena dia seorang Uighur, akan tetapi setidaknya dia harus ingat bahwa dia adalah utusan kaisar yang membawa lengki atau bendera tanda kekuasaan dari kaisar. Tiba-tiba dia mendengar suara ribut-ribut di depan. Cepat dia berlari menghampiri dan melihat 3 buah kereta berhenti dan banyak orang sedang berkerumun dan terdengar ribut-ribut suara orang yang marah-marah. Banyak pula terdapat gadis-gadis cantik di antara mereka dan bau harum tercium olehnya dari jarak yang cukup jauh itu. Dia merasa heran sekali dan mengintai sambil menyelinap mendekati. Kini dia melihat betapa seorang laki-laki berkedok biru sedang mencengkeram pundak seorang setengah tua yang agaknya merupakan pemimpin rombongan 3 buah kereta itu, dan si kedok biru marah-marah. Dia mengguncang laki-laki setengah tua itu dan menghardik. Engkau tinggal menerima saja, tidak usah banyak bertanya atau akan kubunuhi semua rombongan ini. Aku hanya titip 3 orang ini agar ikut dalam rombongan penabuh musik, dan engkau berani menolak? Laki-laki setengah tua itu tampak ketakutan, akan tetapi dia pun kukuh menolak. Bagaimana kami berani menerima penyusupan orang luar? Kami dipercaya oleh para penguasa, kalau sampai ketahuan, tentu kami akan celaka. Kalau ketahuan? Kalau tidak, tentu tidak apa-apa. Akan tetapi sekarang, ketahuan atau tidak, kalau engkau menolak, akan kubunuh kalian semua. Nah, pilih mana? Laki-laki setengah tua itu tampak kebingungan dan memandang kepada si topeng biru dan 3 orang laki-laki tinggi besar yang berwajah bengis itu, tidak tahu harus menjawab bagaimana. Dia menengok dan memandang kepada anak buahnya yang terdiri dari 8 orang pria pemain musik dan 15 orang gadis cantik penyanyi dan penari, seperti ingin minta pendapat mereka. Dari rombongan penari wanita yang cantik-cantik dengan bedak tebal dan gincu menyolok, muncul seorang gadis yang bertubuh ramping dan ia kini melangkah maju, kemudian sekali tangannya bergerak, pegangan orang bertopeng pada pundak pemimpin rombongan kesenian itu terlepas. Jahanam busuk! Engkau berani mengancam orang di tengah perjalanan? Engkau ini perampok busuk, pengecut besar. Buka kedokmu kalau memang engkau berani, dan kalau engkau tidak cepat pergi, terpaksa aku akan menghajar kalian berempat. Xin Wan yang mendengar suara itu, terkejut dan jantungnya berdebar. Lily. Wajah gadis itu dirias sedemikian rupa seperti para penari lain sehingga dia tidak akan dapat mengenalnya, akan tetapi suara itu. Suara yang bisik-bisik basah, suara khas Lily. Si kedok biru marah sekali, demikian pula 3 orang laki-laki besar yang akan diselundupkan ke dalam rombongan itu. Mereka berempat sama sekali tidak menyangka bahwa ada seorang gadis penari yang akan berani bersikap seperti itu kepada mereka. Engkau sudah bosan hidup, bentak si topeng biru dan dia pun menggerakkan tangan kanan menampar ke arah kepala Lily. Kalian yang sudah bosan hidup, kata gadis itu sambil tersenyum mengejek dan mendengus, suara dengusan yang sudah dikenal baik oleh Xin Wan dan dari tempat pengintaiannya Xin Wan dapat membayangkan betapa kalau sudah mengeluarkan suara mendengus seperti itu, cuping hidung Lily pasti kembang kempis dengan lucunya. Dan senyumnya pasti menimbulkan lesung pipit yang amat manis, yang sekarang tentu saja tertutup oleh bedak tebal yang membuat kulit mukanya menjadi kaku. Si kedok biru itu benar-benar mencari penyakit, pikir Xin Wan sambil tersenyum, akan tetapi diam-diam dia waspada dan siap membantu kalau sampai gadis itu terancam bahaya. Melihat tamparan itu, Lily tidak mengelak melainkan mengangkat tangan menyambut sambil mengerahkan tenaganya.
Akibat pertemuan kedua tangan itu, si kedok biru terhuyung ke belakang dan Lily berdiri sambil bertolak pinggang, tertawa lalu menggunakan telunjuk kirinya memberi isyarat kepada 3 orang tinggi besar anak buah si kedok biru yang akan diselundupkan itu untuk maju. Sikapnya menantang dan mengejek sekali, telunjuknya digerak-gerakkan menyuruh mereka maju. Dengan geram, 3 orang itu mencabut senjata pedang yang mereka sembunyikan di balik jubah mereka dan menyerang Lily. Namun, gadis ini sudah siap. Dengan gerakan yang amat lincah dan lucu, dengan tubuh yang ramping itu berlenggang-lenggok seperti tubuh ular, pinggulnya yang bulat itu bergoyang, semua tusukan dan bacokan 3 batang pedang itu dapat ia hindarkan, tampak lucu dan aneh gerakannya, akan tetapi semua serangan lawan luput dan begitu tubuhnya menyusup ke depan, kaki tangannya bergerak, 3 orang itu terpental seperti ditiup badai. Mereka menjadi penasaran dan menerjang lagi, akan tetapi sekali ini Lily tidak memberi ampun lagi. Tubuhnya seperti menyelinap di antara sinar golok dan terdengar teriak-teriakan kesakitan ketika ia sudah membagi-bagi tamparan yang seperti patukan ular cepatnya namun yang datangnya amat keras karena mengandung tenaga sinkang sehingga 3 orang itu kini terpelanting keras dan terbanting sampai terguling-guling. Si kedok biru semakin marah. Dia pun sudah mencabut pedangnya dan begitu dia bergerak memainkan pedangnya. Lily terkejut karena lawan ini memiliki ilmu pedang yang cukup lihai. Ia pun cepat mencabut pedang yang disembunyikan di balik bajunya dan nampaklah sinar putih bergulung-gulung. Itulah Pecoakiam, pedang ular putih, yang ampuh. Si kedok biru juga terkejut menyaksikan kehebatan sinar pedang yang bergulung-gulung itu. Dia menyerang dengan pedangnya dan disambut oleh gulungan sinar putih, dan terjadilah serang menyerang yang cukup hebat. Namun, belum sampai 10 jurus, si kedok biru maklum bahwa gadis itu memang lihai bukan main dan tingkat ilmu pedangnya jauh lebih tinggi darinya. Terang! Hampir saja tangannya yang memegang pedang terbabat kalau dia tidak cepat melepaskan pedangnya yang terpukul jauh, dan dia pun melarikan diri, mengikuti 3 orang anak buahnya yang sudah lari lebih dahulu. Pengecut! Lily berseru akan tetapi ia tidak mengejar karena ia tidak mau meninggalkan rombongan pemusik itu. Si kedok biru melarikan diri sambil berloncatan secepat dan selebar mungkin untuk segera meninggalkan tempat berbahaya itu dan menjauhkan diri dari gadis yang mengerikan hatinya itu. Akan tetapi tiba-tiba ada sebatang kaki yang panjang terjulur keluar dari balik semak-semak dan tak dapat dihindarkan lagi. Si kedok biru jatuh tersungkur. Dia marah sekali. Selain terhadap gadis cantik tadi, tentu saja dia berani menghadapi siapapun juga. Akan tetapi, ketika dia bangkit dan melihat siapa orangnya yang menjegalnya, melihat wajah Sinwan, mata di balik kedok itu terbelalak. Kau! Dan dia pun menggerakkan kaki hendak melarikan diri lebih cepat lagi. Akan tetapi tiba-tiba dia roboh terpelanting dalam keadaan lemas tertotok. Sinwan mencengkeram punggung baju si kedok biru, lalu menyeret tubuh yang tinggi kurus itu ke arah rombongan pemusik yang tadi hanya menjadi penonton yang tegang dan ketakutan. Lily juga terkejut ketika melihat betapa si kedok biru itu ditawan oleh seorang pemuda yang bukan lain adalah Sinwan. Akan tetapi ia teringat bahwa ia dalam penyamaran sebagai seorang anggota penari, maka ia pura-pura tidak mengenalnya. Melihat sikap Lily, Sinwan tersenyum. Dia tahu bahwa Lily mengandalkan bedak dan gincu tebal yang membuat wajahnya seperti anak wayang dan tiada bedanya dengan para penari lain itu untuk mengelabuinya. Dia sendiri kalau tadi tidak mengenal suara Lily, tentu tidak akan tahu bahwa gadis ini adalah Lily. Sinwan melepaskan tubuh yang lemas itu ke depan kaki Lily. Tubuh itu roboh telentang dan tidak mampu bergerak, hanya mata di balik kedok itu tampak ketakutan. Sejenak, Lily dan Sinwan berhadapan dan saling pandang, keduanya pura-pura tidak saling mengenal. Karena setelah melepaskan si kedok biru itu Sinwan diam saja hanya saling tatap dengannya. Lily mengerutkan alisnya dan bertanya, suaranya sungguh jauh berbeda dari tadi. Kini suaranya tiba-tiba menjadi kecil dipaksakan, tidak berbisik-bisik basah seperti suara aslinya. Kenapa engkau menyeret dia ke sini? Diam-diam Sinwan merasa geli sekali, akan tetapi menahan diri untuk tidak tertawa. Dia mengikuti permainan sandiwara Lily itu dan membungkuk. Nona, engkau yang mengalahkannya, maka engkau pula yang berhak menentukan apa yang harus dilakukan terhadap orang berkedok ini. Lily mengira bahwa Sinwan tidak mengenalnya. Untung pemuda itu baru muncul, kalau sudah tadi-tadi, tentu mengenal Pecoakiam yang kini ia sembunyikan lagi di balik bajunya, pikirnya. Tanpa menjawab,
Lily menggunakan tangan kiri merenggut lepas kedok biru yang menutupi muka orang itu. Lily mengerutkan alisnya. Siapa engkau dan apa maksudmu hendak menyelundupkan orang ke dalam rombongan kami? Siapa yang menyuruhmu? Orang itu tidak menjawab, hanya mengerutkan alisnya dan mengatupkan bibirnya. Nona, dia adalah Butek Kiamo, seorang di antara Butek Cap Saku yang terkenal jahat, kata Sinwan. Kiranya penjahat kecil yang namanya saja besar itu, kata Lily. Ia lalu memberi isyarat kepada seorang laki-laki pendek yang ikut dalam rombongan penabuh gamelan. Kau bawa dia pergi dan tahan dia, jangan sampai lari. Baik, Nona, kata si pendek dan sekali menggerakkan tangan kiri, si pendek ini sudah mencengkeram punggung baju orang itu dan memanggul tubuh yang lemah sedemikian mudahnya, seolah tubuh yang tinggi kurus itu amat ringan baginya, kemudian dia lari cepat sekali sudah lenyap dari situ. Wah, kebetulan sekali. Sekarang rombongannya kurang orang, biar aku yang menggantikan si pendek tadi. Aku pun ingin nonton keramaian, kata Sinwan. Lily diam saja, hanya memutar tubuh memandang kepada laki-laki setengah tua yang menjadi pemimpin rombongan. Laki-laki itu menghampiri Sinwan dan dengan sikap hormat berkata, "Maafkan kami, Sicu, orang gagah. Kami tidak berani menerima Sicu, karena kami ditugaskan menghibur orang-orang penting." Begitukah? Lalu mengapa di sini ada nona ini yang jelas bukan penari melainkan seorang yang menyusup dan menyamar sebagai anggota rombonganmu? Tanya Sinwan sambil tersenyum mengejek. Kalau aku melapor kepada kedua orang pangeran yang mengadakan pesta itu, bukankah engkau akan bersalah besar? Wajah pemimpin rombongan itu tampak ketakutan. Dia menoleh kepada Lily yang tampak tenang dan acuh saja. Akan tetapi, Sicu, nona ini membawa surat perintah dari Jenderal Besar Shuta untuk melindungi mereka. Bagus, dan aku mendapat perintah dari Sri Baginda Kaisar sendiri. Apakah engkau masih berani menolak? Pemimpin rombongan itu menjadi bingung, lalu menoleh kembali kepada Lily. Gadis ini juga memandang kepadanya lalu mengangguk. Dia boleh menggantikan pembantuku yang tadi membawa pergi Butek Kiamo. Mendengar ini, pemimpin rombongan tampak lega karena dengan demikian, yang bertanggung jawab masuknya Sinwan ke dalam rombongan itu adalah gadis perkasa itu. Agar dirinya tidak dikenal, Sinwan lalu minta kepada kepala rombongan agar mukanya dirias dan diubah agar pihak musuh tidak mengenalnya. Seorang di antara anggota rombongan yang mempunyai keahlian merias, segera menangani pekerjaan itu dan tak lama kemudian, Sinwan telah menjadi seorang laki-laki setengah tua yang rambutnya penuh uban, berjenggot dan berkumis. Rombongan melanjutkan perjalanan dan ketika Sinwan melihat betapa Lily berjalan seorang diri di bagian belakang, dia lalu sengaja mendekati hanya mengerling saja lalu berjalan terus. Akan tetapi ketika melihat betapa Sinwan terus-menerus memandangnya dan berjalan mendampinginya, ia menggunakan suara yang meninggi itu untuk menegurnya. Mau apa engkau dekat-dekat dan memandangku terus-menerus? Suaranya memang berubah tinggi, akan tetapi nadanya galak, nada yang biasa diucapkan Lily kalau ia marah. Sinwan tersenyum dan sengaja meninggikan suaranya, "Maafkan aku, Nona. Aku kagum melihat penyamaranmu." Lily memandang dengan sinar mata berkilat mendengar betapa pemuda ini sengaja mengubah suaranya, meninggi seperti yang dilakukannya dalam penyamarannya. Apa-apaan dengan suaramu itu?" bentaknya. Sinwan tertawa. Aku hanya menirumu, Lily." Kini gadis itu terbelalak dan terdengar suaranya seperti biasa, berbisik basah, suara khas Lily. Bagaimana engkau dapat mengenalku?" Sinwan tersenyum. "Tak mungkin aku dapat mengenal wajahmu yang persis dengan wajah semua penari itu, Lily. Kalau saja tadi ketika engkau bicara dengan 4 orang penjahat sebelum aku muncul, aku mendengar dan mengenal suaramu. Apalagi setelah engkau bicara padaku suaramu berubah meninggi, aku pun dapat menduga bahwa engkau sengaja menyamar." 26 Pelindung Putra Kaisar Beng. Lily menghela napas panjang. Tidak mudah mengelabuhi seorang yang cerdik seperti Sinwan ini. "Sudahlah, memang nasibku yang buruk harus bertemu denganmu dan bekerja sama denganmu. Kalau bukan ayah yang menyuruh, aku tidak sudi bertemu dan bekerja sama denganmu." Melihat gadis itu masih marah kepadanya, Sinwan bersikap lunak. Dia merasa kasihan kepada Lily yang mencintainya namun yang tidak dibalasnya. Apalagi Lily masih marah karena dia pun menolak untuk berjodoh dengan adik tiri gadis ini, Bok Chihua, seperti dikehendaki Lily dan ibunya.
Aku memang sedang mencari jalan untuk menyusup ke perahu pesta, dan kebetulan bertemu rombongan ini. Akan tetapi, kalau aku boleh mengetahui, bagaimana pula engkau dapat menjadi anggota rombongan kesenian ini, Lily? Benarkah kata paman pemimpin tadi bahwa engkau diutus oleh Jenderal Shutea? Jenderal Shutea memerintahkan ayah untuk membantumu melakukan penyelidikan tentang pertemuan antara Raja Muda Yunglo dengan Pangeran Mahkota. Karena tidak mungkin ayah sendiri yang hadir, dia dikenal semua orang, maka ayah menyuruh aku untuk mewakilinya dengan membawa surat kuasa Jenderal Shutea. Jadi engkau diutus untuk membantuku? Tanya Sinwan gembira. Terima kasih, Lily. Sinwan, jangan engkau anggap ringan pekerjaan ini. Menurut ayah, Jenderal Shutea merasa khawatir dan menaruh curiga kalau akan terjadi sesuatu yang dapat mengancam keselamatan Pangeran Mahkota. Oleh karena itu, Jenderal Yauti sendiri mengawal dengan pasukan yang cukup besar. Namun Jenderal Shu khawatir kalau apa yang ia khawatirkan itu terjadi dari dalam, maka dia memerintahkan ayah untuk membantumu. Dan akulah yang dikirim ke sini, menyelundup dengan rombongan ini. Bagus sekali kalau begitu. Dengan menjadi anggota rombongan ini, kita dapat melakukan penjagaan yang lebih baik dan lebih dekat. Lily lalu menceritakan kepada Sinwan bahwa rombongan itu adalah rombongan kesenian dari kota Chin'an yang paling terkenal dan mereka akan menghibur pesta dalam perahu yang diadakan oleh kedua orang bangsawan itu. Mereka diharuskan tiba lebih dahulu di perahu itu agar kalau kedua orang bangsawan itu tiba, mereka sudah disambut oleh musik yang merdu. Ketika rombongan tiba di perahu besar di mana diadakan pesta, Lily dan Sinwan melihat betapa penjagaan amat ketat, baik di tepi sungai maupun di sekitar perahu besar, dijaga oleh perahu-perahu yang ditumpangi banyak prajurit pasukan keamanan yang mengawal Pangeran Mahkota dari kota raja. Melihat ini, dua orang muda itu merasa lega dan mereka heran. Bahaya apa yang dapat mengancam kedua orang bangsawan itu, yang telah dikurung rapat oleh penjagaan ketat? Siapa dapat menghampiri perahu besar tanpa tertahan oleh penjagaan pasukan yang demikian kuatnya? Agaknya Jenderal Shutea dan Jenderal Yauti terlalu berlebihan, pikir mereka. Para penjaga di perahu memeriksa surat jalan yang diberikan oleh kepala daerah kota Chin'an kepada kepala rombongan, mencocokkan jumlah peserta dan sama sekali tidak menaruh curiga kepada mereka. Rombongan kesenian itu segera mengatur tempat di sudut, menghadap ke arah meja di mana dua orang bangsawan akan berpesta, dan tak lama kemudian, mulailah mengalun suara musik yang mereka mainkan. Ketika rombongan kedua orang bangsawan itu tiba, dengan perahu-perahu menuju ke perahu besar, mereka disambut musik yang merdu dan tari-tarian kehormatan untuk mengeluh-elukan mereka. Sinwan yang duduk di antara para pemain musik, dengan jantung berdebar penuh ketegangan, kegembiraan dan kerinduan, melihat betapa Raja Muda Yunglo dikawal oleh seorang gadis cantik yang bukan lain adalah Liam Kuisiang. Hatinya menjerit memanggil nama sumonya itu, namun mulutnya dikatupkan dan dia mengamati sumonya itu dengan sepasang mata yang tak pernah berkedip. Sumonya kini tampak lebih dewasa, wajahnya yang bulat telur dengan dagu runcing dan tahi lalat di dagu kanan, tampak cantik jelita dan manis sekali. Akan tetapi, mata yang biasanya lembut dan mencorong itu kini tampak redup membayangkan hati yang tidak bahagia, dan tubuh yang biasanya padat ramping itu kini tampak agak kurus. Pakaian Kuisiang tidak terlalu mewah, namun gagah, pakaian yang serba hijau dengan pedang tergantung di pinggang kiri. Sinwan masih mengenal pedang itu. Jit Kong Kiam, pedang sinar matahari, dan di pinggangnya bagian depan terselip sebatang suling perak yang terukir indah. Semua pasukan pengawal tidak ikut masuk ke perahu dan yang mengiringkan Raja Muda Yunglo memasuki perahu pesta yang besar hanyalah Kuisiang. Adapun Pangeran Mahkota dikawal oleh seorang saja pula, yaitu Yao Xiucai yang dicurigai oleh Sinwan akan tetapi ternyata tidak terbukti melakukan suatu kesalahan dan yang agaknya telah mendapat kepercayaan besar Pangeran Mahkota sehingga tidak ada yang berani mengganggunya. Musik semakin meriah mengikuti suara para penyanyi dan gerakan para penari. Sedangkan pelayan-pelayan wanita yang muda dan cantik, yang sengaja didatangkan oleh Pangeran Mahkota khusus untuk melayani mereka berpesta, mulai berdatangan seperti sekawanan kupu-kupu terbang membawa hidangan. Kedua orang pangeran itu bercakap-cakap sambil tertawa-tawa gembira karena suasana pesta memang meriah dan membuat mereka merasa akrab dan gembira.
Sementara itu, di luar tahunya mereka yang berpesta dan semua yang berada di perahu besar itu, perahu yang dipasangi banyak lentera yang beraneka warna dan indah terang sehingga malam itu seperti siang saja, di luar sana terjadi peristiwa yang amat hebat. Entah siapa yang memulai lebih dahulu, terjadilah bentrokan dan pertempuran antara pasukan penjaga keamanan dari kota raja yang dipimpin Jenderal Yao Ti dan pasukan yang diam-diam dikerahkan oleh Raja Muda Yonglo untuk menjaga keamanannya. Mula-mula, tersiar desas-desus di kalangan pasukan keamanan dari kota raja bahwa ada pasukan asing yang mengepung tempat itu dalam jumlah besar. Ada pula desas-desus yang membisikkan bahwa pasukan itu adalah pasukan dari utara, pasukan dari Raja Muda Yonglo yang hendak memberontak dan sengaja hendak membunuh sang pangeran mahkota dari kota raja. Desas-desus yang semula membingungkan para perwira itu akhirnya pecah menjadi bentrokan dan dilanjutkan dengan pertempuran yang semakin berkobar di antara kedua pasukan. Ini memang merupakan siasat yang sudah diatur terlebih dulu oleh jaringan mata-mata Mongol yang hendak mengadu domba di antara kedua pasukan itu agar pengawalan menjadi lengah dan terbuka kesempatan bagi jaringan mata-mata itu untuk memberi pukulan terakhir yang akan mengakibatkan kelemahan kerajaan Beng, yaitu mereka akan membunuh kedua orang bangsawan tinggi itu. Xin Wan dan Lili yang menumpahkan seluruh perhatian ke dalam perahu itu, diam-diam mereka berdua melakukan penjagaan dan siap siaga untuk melindungi keselamatan pangeran mahkota, biarpun mereka merasa tidak enak dan menduga ada apa-apa melihat kesibukan perahu-perahu di luar perahu besar. Mereka tidak berani meninggalkan tempat mereka dan bersikap lebih waspada. Tiba-tiba, hal yang mereka khawatirkan tiba. Terdengar teriakan-teriakan dan 6 orang pengawal yang berdiri di tangga perahu besar, mendadak diserang oleh belasan orang dan mereka pun roboh dan tercebur ke dalam air. Kemudian, 17 orang yang berpakaian seragam pasukan pengawal dari kota raja, berloncatan naik ke perahu besar dengan pedang terhunus. Jelas bahwa mereka bermaksud buruk. Bunuh kedua pangeran itu, terdengar teriakan mereka dan kalau pangeran mahkota dengan muka pucat bersembunyi di belakang Yao Xiucai, Raja Muda Yonglo mencabut pedangnya dan berdiri berdampingan dengan Kui Xiang yang juga sudah mencabut pedang, siap melindungi Raja Muda Yonglo dengan taruhan nyawanya. Tiba-tiba, tampak 2 bayangan orang berkelebat dan seorang laki-laki setengah tua, dan seorang gadis penari, telah menghadang belasan orang itu dengan pedang di tangan. Melihat laki-laki setengah tua yang memegang sebatang pedang buruk, Kui Xiang terbelalak dan mengamati lebih teliti. Hatinya menjerit, memanggil suhengnya, satu-satunya pria yang dicintainya dan selama ini dirindukannya, akan tetapi mulutnya tidak mengeluarkan suara. Apalagi saat itu, Xin Wan dan Lili sudah menerjang maju dikeroyok oleh belasan orang yang nampaknya ganas dan kejam itu. Xin Wan dan Lili maklum bahwa mereka terdiri dari 12 orang butek Cap Sakui, yaitu rekan-rekan butek Kiam Mo yang telah mereka tangkap, dan Hek Ingoliong. 17 orang itu rata-rata memiliki ilmu kepandaian yang cukup tinggi sehingga keadaannya berbahaya, maka mereka berdua tidak mau membuang waktu lagi, mengamuk dengan pedang mereka. Akan tetapi mereka tidak mampu mencegah beberapa orang di antara para penyerbu itu kini menyerbu dan menyerang kedua orang bangsawan. Kui Xiang dan Raja Muda Yonglo menyambut mereka dengan pedang mereka, sedangkan Pangeran Mahkota masih bersembunyi di belakang Yao Xiucai yang kini menggunakan kipasnya yang lebar untuk melindungi sang pangeran dan menangkis setiap serangan yang ditujukan kepada pangeran itu. Perhitungan para mata-mata Mongol itu sekali ini keliru sama sekali. Mereka memang berhasil menghasut dan mengadu domba sehingga kedua pasukan itu saling serang sehingga pengawalan terhadap perahu pesta itu menjadi lengah. Mereka berhasil pula menyelundupkan 17 orang penjahat itu untuk membunuh kedua orang pangeran. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa di antara anggota rombongan musik terdapat Xin Wan dan Lili. Andai kata kedua orang muda ini tidak berada di situ, tentu tenaga Kui Xiang saja tidak akan cukup untuk menahan serbuan 17 orang, walaupun Raja Muda Yonglo juga bukan orang lemah, dan di situ terdapat pula Yao Xiucai yang lihai. Akan tetapi, kalau tidak ada Xin Wan dan Lili, tentu Yao Xiucai akan berganti bulu dan nampaklah musangnya yang kini berbulu ayam itu. Tentu Yao Xiucai akan berubah menjadi Pangeran Yaluta, yaitu pangeran Mongol yang memimpin jaringan mata-mata dibantu oleh si kedok hitam yang lihai. Melihat betapa tiba-tiba muncul 2 orang yang amat lihai, apalagi setelah dia mengenal bahwa gadis penari itu bukan lain adalah Lili, Yao Xiucai tidak berani mengubah diri menjadi Pangeran Yaluta. Bahkan terpaksa dia pun harus melindungi pangeran mahkota agar tidak ketahuan belangnya. Melihat munculnya kedua orang itu, Yao Xiucai seketika maklum bahwa semua siasat yang diaturnya telah gagal sama sekali.
Oleh karena dia pun tetap menjadi Yao Xiucai yang setia kepada pangeran mahkota, melindungi pangeran itu dan menghalau serangan setiap orang yang hendak membunuhnya. Memang tepat seperti yang diperhitungkan Yao Xiucai. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Xin Wan dan Lili, Kui Xiang dan juga Raja Muda Yonglo telah mampu merobohkan 17 orang pengacau yang hendak membunuh kedua orang bangsawan tinggi itu. Sementara itu, Jenderal Yao Ti yang melihat adanya pertempuran antara anak buahnya dengan pasukan yang mengepung tempat itu, mula-mula menjadi marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menggempur pasukan musuh. Akan tetapi, ketika dia mendengar dari para penyelidiknya bahwa pasukan itu adalah pasukan yang membuat barisan pendam mengawal Raja Muda Yonglo, dia terkejut dan cepat memerintahkan pasukannya untuk menghentikan pertempuran. Dia pun segera menemui para perwira pasukan dari utara itu. Setelah mendapatkan penjelasan tentang desas-desus yang saling mengadu domba, Jenderal Yao Ti memarahi para perwira, baik para perwira anak buahnya sendiri maupun para perwira dari utara. Kemudian dia cepat-cepat pergi ke perahu besar untuk menghadap kedua orang bangsawan. Pada saat Jenderal Yao Ti dan beberapa orang perwiranya naik ke perahu pesta, pertempuran di perahu itu telah selesai. 17 orang penyerbu itu sudah roboh semua, ada yang tewas, dan hanya ada 7 orang yang masih hidup, yaitu mereka yang dirobohkan Xin Wan karena pemuda ini tidak mau membunuh orang. Melihat orang-orang berpakaian seragam pasukannya malang melintang di situ, tentu saja Jenderal Yao Ti terkejut bukan main. Setelah memberi hormat kepada Raja Muda Yonglo dan Pangeran Mahkota, dia pun bertanya, "Apa yang telah terjadi di sini? Mengapa para prajurit yang tewas dan terluka ini?" Lalu dia melihat Lili dan Xin Wan yang masih dalam penyamaran mereka. "Dan siapa pula dua orang ini?" Pertanyaan ini diucapkan begitu saja tanpa ditujukan kepada orang tertentu saking kaget dan herannya. Sebelum ada yang menjawab, Raja Muda Yonglo melangkah maju, memandang kepada jenderal itu dengan sinar mata mencorong penuh selidik, lalu katanya dengan suara mengejek. Paman Jenderal Yao Ti, engkau yang bertugas menjaga keamanan di sini dan mereka ini adalah anak buahmu, tidak terbalikkah pertanyaanmu itu? Sepatutnya aku yang bertanya kepadamu, mengapa anak buahmu ini menyerbu ke sini dan berusaha membunuh aku dan Kakanda Pangeran?" Jenderal itu terbelalak dan tampak bingung, menoleh dan mengamati 17 orang yang malang melintang itu. Dia melihat pula ke arah rombongan kesenian yang semua berlutut dan bergerombol di sudut, saling rangkul dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, seolah dari mereka dia mengharapkan jawaban. Tiba-tiba Pangeran Mahkota mengeluh dan dia tentu roboh terguling kalau saja tidak dengan cepat Yao Xiucai merangkulnya dan memondongnya, lalu merebahkan tubuh pangeran itu ke atas bangku panjang. Semua orang menjadi bingung dan khawatir, dan Raja Muda Yonglo bersama Kui Xiang cepat melakukan pemeriksaan. Sebagai murid mendiang Pek Mausian yang ahli pengobatan, Kui Xiang sedikit banyak mengerti akan ilmu pengobatan, maka setelah memeriksa tubuh Pangeran Mahkota, ia lalu menerangkan kepada Raja Muda Yonglo bahwa sang pangeran itu lemah sekali dan tadi menerima guncangan batin yang menakutkan sehingga dia jatuh pingsan. Setelah semua orang merasa lega bahwa sang pangeran hanya pingsan karena takut, Yao Xiucai lalu memberi keterangan kepada Jenderal Yao Ti. "Hendaknya Paduka ketahui, Jenderal, bahwa belasan orang ini tadi menyerbu ke perahu dan berusaha membunuh kedua orang pangeran. Untung di sini terdapat 2 orang anggota rombongan kesenian yang lihai, ditambah lagi perlawanan Raja Muda Yonglo dan gadis pengawalnya, juga saya sendiri melindungi sang pangeran maka 17 orang itu berhasil dirobohkan. Mereka adalah prajurit-prajurit Paduka sendiri, mungkin mereka hendak memberontak, Chiang Kun." "Ah, tidak mungkin." Jenderal Yao Ti menggapai seorang perwira yang tadi datang bersamanya. "Coba periksa, mereka ini prajurit dari pasukan mana dan siapa pula perwira yang menjadi atasan mereka. Cepat!" Jelas bahwa jenderal itu marah bukan main karena tentu saja dia merasa terkejut, malu dan penasaran mendengar bahwa belasan orang prajurit anak buahnya melakukan pemberontakan dan berusaha membunuh 2 orang pangeran. Tentu saja hal itu menjadi tanggung jawabnya karena memang dia yang memimpin pasukan melakukan penjagaan keamanan dalam pertemuan antara 2 orang bangsawan itu. Perwira itu, dibantu 2 orang rekannya yang lain, cepat melakukan pemeriksaan dan sebentar saja mereka melapor dengan suara lantang bahwa 17 orang ini bukan prajurit pasukan kerajaan, melainkan penyelundup yang mengenakan pakaian seragam palsu. Pada saat para perwira itu memberi keterangan ini, Pangeran Mahkota sudah sadar kembali dan dibantu oleh Yao Xiucai, dia sudah bangkit duduk dan ikut mendengarkan.
Bukan main marahnya Jenderal Yauti mendengar keterangan itu, dan dia melangkah lebar ke arah para penjahat yang masih belum tewas, lalu tangannya bergerak beberapa kali dan terdengar suara kepala pecah ketika tangan itu memukuli mereka yang belum tewas. Dalam waktu singkat, 5 orang tewas dengan kepala retak-retak, akan tetapi tiba-tiba Raja Muda Yunglo berseru nyaring. "Tahan! Jangan bunuh mereka, Paman!" Mendengar bentakan yang merupakan perintah ini, Jenderal Yauti menahan diri dan membiarkan 2 orang yang masih hidup dan yang memandang dengan ketakutan. "Maaf, Yang Mulia. Hamba tidak dapat menahan kemarahan mendengar bahwa mereka adalah penjahat yang menyelundup dan hampir melakukan pembunuhan keji." "Jangan bunuh dulu, mereka harus ditanya siapa yang berdiri di belakang usaha pembunuhan itu," kata Raja Muda Yunglo. "Ah, Paduka benar, Yang Mulia," kata jenderal yang bertubuh tinggi besar dan gagah itu. "Seret yang 2 orang itu ke sini," teriaknya kepada para perwira pembantunya. 2 orang yang masih hidup di antara 17 orang itu adalah mereka yang dirobohkan Sinwan, dengan tulang kaki patah disambar pedang tumpul, akan tetapi tidak terluka berat. Mereka ketakutan sekali karena maklum bahwa tidak mungkin lagi mereka dapat meloloskan diri dari ancaman maut. Mereka hanya dapat mengharapkan agar pimpinan mereka dapat menolong mereka. Ketika mereka diseret dengan kasar dan dilemparkan ke depan kaki Jenderal Yauti dan Raja Muda Yunglo, jenderal itu membentak dengan suara keras. "Hayo mengaku, kalian siapa, dan siapa pula teman-teman kalian ini? Mengapa atau kalian akan disiksa?" Orang yang bermuka hitam dan bertubuh sedang menjawab, mewakili temannya yang berwajah tampan dan usianya sebaya dengannya, kurang lebih 40 tahun. "Hamba bernama Kuansu dan dia adalah rekan hamba bernama Bresio. Kami berdua bersama 3 orang bersaudara yang lain." Dia menunjuk ke arah mayat-mayat yang malang melintang, "Kami disebut Hek Ingoliong." "Hek Ingoliong?" Jenderal Yauti berseru. "Kiranya tokoh-tokoh sesat jahanam melakukan pemberontakan. Dan siapa lagi belasan orang yang lain itu?" 12 orang yang lain adalah Butek Cap Sakui, 13 setan tanpa tanding, yang seorang lagi entah kemana. "Hayo cepat katakan, siapa pemimpin kalian? Jawab yang tepat." Kini Raja Muda Yunglo yang membentak mereka. "Hamba tidak mengenalnya, hanya tahu bahwa dia disebut Yang Mulia, berkedok hitam dia pemimpin jaringan mata-mata Mongol." "Jahanam!" Jenderal Yauti berseru marah. "Di mana dia? Di mana sarang kedok hitam itu? Jawab." "Hamba tidak tahu. Tidak pernah mempunyai tempat tinggal tertentu, hamba." Tiba-tiba saja ada angin menyambar dari luar perahu besar dan 2 orang tawanan itu menjerit dan terkulai roboh, tewas seketika, dengan tubuh berubah kehitaman. Jenderal Yauti dan yang lain-lain terkejut, cepat memburu ke tepi perahu, akan tetapi di kegelapan malam itu mereka hanya melihat bayangan sebuah perahu kecil meluncur dan lenyap di telan kegelapan. Dibantu oleh Kui Siang, Raja Muda Yunglo memeriksa mayat kedua orang itu, dan Kui Siang menggeleng kepala. "Pukulan jarak jauh yang mengandung racun, amat jahat sekali dan dilakukan oleh orang yang berbahaya dan sakti," katanya. "Siapakah kiranya yang dapat melakukan pembunuhan jarak jauh seperti itu?" tanya Raja Muda Yunglo kepada Kui Siang. Akan tetapi gadis itu menggeleng kepala tanda bahwa ia pun tidak tahu dan tidak menduga siapa orang yang amat lihai itu. Kalau saja tidak salah duga, pembunuh itu adalah Ang Bin Moko dan Pek Bin Moli karena pukulan itu mirip Toat Beng Tok Chiang, tangan beracun pencabut nyawa, kata Sinwan. Mendengar ucapan itu, Raja Muda Yunglo mengamati wajah pria setengah tua itu dan mengerutkan alisnya. "Siapakah engkau yang tadi telah merobohkan para penyerbu dan kini tahu pula siapa yang melakukan pembunuhan dengan pukulan beracun jarak jauh?" Sinwan belum menjawab, didahului Kui Siang, "Yang Mulia, dia adalah Suheng yang menyamar." Suara gadis itu terdengar penuh perasaan dan terharu. Raja Muda Yunglo terbelalak, memandang pula pria setengah tua itu. Sungguh penyamaran yang sempurna karena sama sekali tidak tampak bahwa rambut ubanan dan kumis jenggot itu adalah buatan. Sama sekali dia tidak dapat mengenal wajah Sinwan yang pernah dijumpai dan dikenalnya. "Sinwan," tanyanya dan Sinwan cepat memberi hormat kepada Raja Muda itu. "Sinwan." Jenderal Yauti juga berseru ketika mengetahui bahwa pria setengah tua itu adalah Sinwan. "Yang Mulia, dia adalah orang Uighur yang patut dicurigai."
Hamba sudah menangkap dan menahannya, kiranya dia dapat meloloskan diri. Dia berbahaya dan mungkin sekali dia bekerja sama dengan jaringan mata-mata pemberontak. Xin Wan, menyerahlah engkau. Jenderal itu sudah mencabut pedangnya. Jenderal galak, engkau sungguh tak tahu diri. Berani memberontak terhadap Sri Baginda Kaisar di depan Yang Mulia Raja Muda Yunglo pula. Tiba-tiba terdengar seruan nyaring dan yang berseru itu bukan lain adalah Lili. Xin Wan adalah utusan Sri Baginda Kaisar yang mempunyai tanda kuasa Lengki, menyerang dia sama dengan menyerang Sri Baginda Kaisar. Dan kau hendak menyerangnya di depan Yang Mulia kedua pangeran putra Sri Baginda Kaisar. Kiranya engkau, gadis berandal. Engkau pun harus kutangkap, teriak Jenderal Yauti yang galak itu. Paman Jenderal, hentikan semua ini, bentak Raja Muda Yunglo. Xin Wan adalah seorang pendekar sahabatku, dan gadis ini tadi membantunya merobohkan semua penyerbu. Engkau tidak berterima kasih bahkan hendak menangkap mereka? Paman, sepatutnya engkau malu kepada mereka. Kalau tidak ada dua orang pendekar ini, mungkin kami celaka oleh para penyerbu dan engkaulah yang bertanggung jawab. Ingin kami mengetahui, apa saja yang kau jaga sehingga ada begini banyak orang dapat menyelundup masuk dan menyerang kami tanpa kau ketahui sama sekali? Hayo jawab. Raja Muda Yunglo sudah marah sekali kepada jenderal besar itu. Biarpun dia tahu bahwa jenderal ini, di samping Jenderal Shutea, sudah banyak berjasa kepada ayahnya, namun kelengahannya sekali ini sungguh membuat dia marah karena dianggapnya sudah keterlaluan. Wajah jenderal itu berubah merah. Harap Paduka maafkan dan maklumi bahwa tadi hamba sibuk menghentikan pertempuran yang berkobar di luar dan hampir saja mengorbankan banyak prajurit, Yang Mulia. Pertempuran? Pangeran Mahkota terkejut juga seperti Raja Muda Yunglo. Apa yang terjadi, Paman? Siapa yang bertempur? Apa yang terjadi? Ceritakan, kata pula Raja Muda Yunglo tegas. Yang bertempur adalah pasukan kerajaan dari selatan melawan pasukan Paduka yang melakukan baris pendam, Yang Mulia, kata jenderal itu kepada Raja Muda Yunglo. Apa? Bagaimana mungkin dua pasukan itu saling tempur? Hamba meredakan dan menghentikan pertempuran itu dan melakukan penyelidikan yang menjadi sebabnya. Kiranya kedua pihak termakan desas-desus yang mengadu domba, Yang Mulia. Desas-desus yang diterima pasukan hamba adalah bahwa mereka dikepung oleh pasukan asing yang akan menyerbu ke dalam, sebaliknya desas-desus yang diterima pasukan Paduka mengatakan bahwa mereka akan diserang oleh pasukan kerajaan dari dalam. Dimulai dengan bentrokan kecil yang menjalar semakin besar. Nah, agaknya pada saat hamba sibuk meredakan pertempuran itulah, para penjahat ini datang menyerbu, menggunakan saat terjadi keributan dan kekacauan. Mendengar keterangan ini, kemarahan Raja Muda Yunglo terhadap jenderal itu mereda karena tidak bisa terlalu disalahkan kalau ada penyelundupan pada saat terjadi pertempuran seperti itu. Dia memandang Xin Wan dan bertanya, Xin Wan, bagaimana pendapatmu dengan terjadinya peristiwa pertempuran itu, dihubungkan dengan penyerbuan 17 orang ini? Xin Wan memandang kepada para prajurit yang sedang mengangkuti mayat-mayat itu keluar perahu, Yang Mulia, tidak dapat diragukan lagi bahwa kedua peristiwa itu ada hubungannya erat sekali. Saya hampir yakin bahwa pihak musuh sengaja merencanakan, nanti dulu, Xin Wan. Tiba-tiba Lili berseru dan mengangkat tangan ke atas menyetop perkataan Xin Wan. Saya kira sebaiknya kalau pembicaraan mengenai hal ini dilakukan di ruangan tertutup, bukan di tempat terbuka seperti ini. Siapa tahu di sini terdapat telinga musuh yang ikut mendengarkan. Berkata demikian, terang-terangan Lili mengerling dengan matanya yang lebar dan tajam ke arah Jenderal Yauti. Tentu saja ia tidak mencurigai jenderal itu, akan tetapi hal ini ia sengaja lakukan untuk menggoda jenderal galak yang tidak disukainya itu. Raja Muda Yunglo mengangguk-angguk dan tersenyum, memandang kagum kepada Lili, lalu menoleh ke arah pengawalnya, Kui Xiang. Pada saat itu, Kui Xiang sedang saling pandang dengan Xin Wan. Dapat dibayangkan bagaimana perasaan kedua orang ini setelah kini bertemu dan saling berhadapan kembali, namun sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk saling bicara, apalagi saling menumpahkan perasaan rindu mereka. Hanya pandang mata mereka saja yang saling bertemu dengan tautan ketat dan mesra penuh kerinduan. Melihat ini, Raja Muda Yunglo tersenyum. Kui Xiang, bagaimana pendapatmu dengan usul nona penari ini? Kui Xiang mengangguk. Hamba setuju, Yang Mulia. Memang usul itu baik sekali.
Raja muda Yunglo lalu mengajak Pangeran Mahkota untuk masuk ke dalam ruangan dalam, yang diperkenankan masuk hanyalah Kui Xiang sebagai pengawal Raja muda itu, Yao Xiucai sebagai pengawal sang Pangeran Mahkota sebagai kepercayaannya, kemudian Xin Wan dan Lili. Mereka duduk mengelilingi sebuah meja dan sang Pangeran Mahkota yang masih tampak lemas dan lemah, duduk bersandar di kursinya, dijaga oleh Yao Xiucai. Karena pangeran itu seperti tidak bersemangat, maka Raja muda Yunglo yang mengambil alih pimpinan dalam percakapan itu. Sebelum kami mendengar pendapatmu, Xin Wan, ingin kami mengetahui dan mengenal siapa nona yang perkasa ini, dan harap kalian suka menanggalkan penyamaran kalian agar kami dapat mengenal wajah asli kalian. Xin Wan dan Lili segera menanggalkan penyamaran pada muka dan rambut mereka. Xin Wan melepaskan kumis dan jenggot palsu, juga menggosok rambutnya sehingga berubah hitam kembali, menggosok kulit mukanya sehingga semua alat penyamarannya terlepas. Demikian pula Lili, ia menggosok-gosok mukanya dengan kain sehingga kini nampaklah wajah aslinya yang manis, mukanya yang bulat tampak putih kemerahan, matanya yang lebar memiliki sinar yang tajam, mulutnya yang manis selalu mengembangkan senyum dengan dihias lesung pipit di kanan kiri, hidungnya kecil mancung dan cupingnya dapat bergerak lucu. Yang mulia, gadis ini bernama Lili, nama lengkapnya Bueli, Bok Bueli dan ia adalah putri dari Panglima Bok Chun Ki di Kota Raja. Ah, kiranya ayahmu adalah pendekar Bok Chun Ki yang menjadi panglima terkenal di Kota Raja itu, Nona? Senang sekali dapat bertemu dan berkenalan denganmu. Hamba merasa terhormat sekali, Yang Mulia, kata Lili dan pandang matanya tanpa disembunyikan lagi memandang wajah raja muda yang ganteng dan gagah perkasa itu. Nah, sekarang lanjutkan pendapatmu tadi, kata Raja Muda Yunglo setelah tadi memandang penuh kagum kepada Lili, sambil menatap tajam wajah Xin Wan yang ditanyainya. Begini, Yang Mulia. Menurut pendapat hamba, hubungan antara dua peristiwa itu erat sekali. Kita boleh yakin bahwa pihak musuh memang sengaja merencanakan semua ini, dengan mengadu domba kedua pasukan agar perhatian ditujukan kepada pertempuran itu dan mereka dapat menyelundupkan para pembunuh dengan mudah ke atas perahu setelah mereka merobohkan beberapa orang penjaga di tangga perahu. Maaf, bolehkah hamba mengajukan pendapat hamba, Yang Mulia? Tiba-tiba Yao Xiucai yang sejak tadi menjaga Pangeran Mahkota, berkata dengan sikapnya yang hormat. Mengingat bahwa sastrawan ini tadi juga mati-matian melindungi kakaknya, Raja Muda Yunglo mengangguk. Bicaralah. Bersambung ke jilid 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.